Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di pertemuan pertama pada semester 1, yaitu bab vektor. Sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga ilmunya dapat dipahami dengan mudah hingga diberi kesehatan untuk kita dan diberikan semangat untuk belajar meski melalui jarak jauh dari rumah ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, ketemu lagi dengan Bu Ega Darmayani yang akan mengajar matematika pada kelas 11 SMK. Kita akan belajar tentang vektor. Apa sih Bu? Kompetensi dasar pada saat kita mempelajari vektor. Yang pertama ada KD 317, yaitu menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Lalu yang kedua ada KD 417, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Lalu apa sih Bu setelah belajar vektor, manfaatnya belajar vektor buat kita apa sih Bu? Di kehidupan sehari-hari kayaknya nggak ada deh Bu. Jangan bilang seperti itu. Tidak ada ilmu yang sia-sia. Pada aplikasi kehidupan sehari-hari, vektor ini dipelajari oleh para pelabuhan. Nanti menghitung jarak kapal dengan pelabuhan itu berapa, itu pakai resultan. Dalam fisika pun vektor dipelajari, tidak hanya di matematika saja. Nah, manfaat setelah kita mempelajari vektor, kalian harus bisa ada pengetahuan dan keterampilan yang harus kalian asah. Yaitu untuk pengetahuan ada menentukan vektor posisi, menentukan panjang vektor, dan menentukan vektor satuan. Lalu ada kalian menguasai nilai vektor hasil operasi pada vektor dimensi 2, terus menentukan sudut antara dua vektor. Lalu kalian juga bisa menyajikan penyelesaian nilai besaran vektor hasil operasi aljabar pada dimensi 2. Lalu kalian juga bisa menyajikan hasil penyelesaian masalah vektor pada dimensi 2. Next. Nah, apa sih definisi vektor dan skalar? Biasanya kalian sering menjumpai istilah vektor, tapi kalian definisinya tuh masih kurang begitu paham ya. Oke, di sini akan Ibu ajarkan definisi vektor itu adalah besaran yang memiliki besar, panjang atau nilai vektor dan arah, yaitu arah vektor. Sedangkan skalar adalah suatu besaran yang memiliki besar tetapi tidak memiliki arah. Artinya dia skalar ini tidak memiliki arah ya, cuma memiliki panjang dan nilai vektor saja. Lihat pada contoh di sini ada contoh vektor PQ. Di sini ada vektor PQ dengan memiliki arah ke kanan. Kenapa bisa disebut vektor? Karena dia memiliki arah dan juga besaran bisa diketahui. Besar dari panjang PQ itu berapa. Ini namanya vektor. Dilihat dari ujung titik P merupakan titik pangkal vektor P. Sedangkan ujung titik Q, di sini ujung titik Q merupakan ujung vektor. Nah, tanda panah ini merupakan arah suatu vektor. Nah, untuk menentukan panjang PQ atau panjang vektor PQ menggunakan nilai mutlak. Ya. Nah, pakai tanda PQ seperti ini nih. Sudah bisa dipahami kira-kira? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada ketentuan vektor. Ada dua jenis. Dua vektor jika dikatakan sama, jika arah dan besar sama. Bisa dilihat pada contoh yang A. Gambar vektor A dan vektor B ini memiliki arah yang sama dan nilainya atau besarnya juga sama kan. Maka bisa
disimpulkan vektor A sama dengan vektor B. Lalu pernyataan yang kedua, ada dua vektor dikatakan tidak sama jika besarnya sama tapi arahnya berbeda. Coba dilihat, vektor A dengan vektor B. Mereka memiliki besar yang sama, nilai yang sama, tapi arahnya berlawanan, lihat. Yang satu horizontal, yang B-nya malah vertikal, malah miring gitu kan. Jadi vektor A dan vektor B tidak sama dengan. Lalu yang kedua juga ada besarnya tidak sama, namun arahnya sama. Sudah jelas ya, pasti itu nggak bakalan sama. Karena cuma arahnya aja yang sama, sementara nilainya tidak. Lanjut. Yang ketiga, besar dan arahnya berbeda. Otomatis kalau sama-sama berbeda, nilainya juga berbeda, arahnya juga berbeda, berarti dia memang tidak sama dengan ya. Kalau yang pernyataan 3 ini sudah pasti gampang untuk dianalisa. Lalu ada jenis-jenis vektor. Vektor itu yang pertama ada vektor satuan. Apa sih vektor satuan itu? Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan. Dinotasikan seperti vektor A sama dengan vektor A per vektor A besar vektor A atau mutlak A. Jika dihitung besarnya adalah 1. Kenapa dinamakan vektor satuan? Karena nilainya 1. Dia hanya memiliki 1 gitu. 1 besar vektor. Nah, dalam koordinat kartesius atau Cartesian atau koordinat tegak dilambangkan vektornya dengan atau digambarkan vektornya dengan sumbu. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Lalu di sini juga ada sumbu A. Sumbu dibuat lagi nih, sumbu J dan sumbu I, sumbu K. Nah, ini dari mana arah sumbu X ini dinotasikan dengan I ya. Dan arah sumbu Y itu dengan J, arah sumbu K dinotasikan dengan K kecil. Lalu ini A-nya itu si vektor yang ditanyakan. Nah, bagaimana rumusnya dalam vektor satuan? X bisa dinotasikan untuk vektor satuan. Vektor A sama dengan AX dikali I ditambah AY dikali J ditambah AZ dikali K. Ini untuk menentukan vektor satuan ya. Next. Yang kedua, dalam jenis vektor ada vektor posisi. Vektor posisi ini di mana titik A, posisi titik A adalah vektor yang titik pangkalnya di O dan ujungnya di titik A. Vektor posisi dari titik A dilambangkan dengan OA dengan tanda panah di atasnya ya, atau A di tanda panah bawah, atau A vektor A ini. Nah, cara bacanya vektor A ya, ini tuh sebenarnya dibacanya vektor A, arah vektor A gitu. Kalau ada tanda panahnya atau tanda strip di atas. Nah, lalu bisa dilihat dari polanya, gambar vektornya di sini ada vektor A, X, dan Y. Nah, lalu di sini di sebelah kanannya ada vektor B, vektor AB ini. Maka bisa dilihat untuk mencari nilai vektor A ditambah mencari nilai vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Nah, kan ini vektor A nih asal muasalnya. Lalu jadi ditambah arah vektor B, kemudian berlawanan panjangnya. Maka untuk mencari nilai vektor AB pada vektor posisi adalah vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A.
Nah, lingkup vektor posisi itu juga ada dua. Yang pertama itu ada vektor dimensi 2 dan vektor dimensi 3. Di mana vektor dimensi 2 ini memiliki dua vektor basis. Misal, kayak gini nih. Pada vektor A itu AX1 AX vektor A nilainya X1, Y1 dan vektor B sama dengan X2, Y2. Dapat ditulis bentuknya bisa juga seperti titik koordinat, atau untuk penulisan vektor posisi vektor dimensi 2 bisa ditulis seperti titik koordinat atau matriks ya. Nah, manjang ke bawah gini. Modelnya kayak gini juga. Nah, ini untuk menentukan vektor dimensi 2. Untuk yang titik koma, untuk yang titik koordinat bisa dilihat rumusnya vektor A sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Atau kalau mau tampilan dengan panjang ke bawah seperti matriks, itu ini sebenarnya bukannya pembagi ya, tandanya harusnya X2 dikurang X1, di bawahnya Y2 dikurang Y1. Lalu bagaimana menentukan panjang vektor pada dimensi 2? Ingat, kalau menentukan panjang vektor atau besaran suatu vektor pakainya mutlak, nilai mutlak. Nah, ini karena arah vektor A dengan arah A itu akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Lalu dalam vektor posisi ada dimensi 3, di mana dimensi 3 ini memiliki 3 vektor basis. Nah, seperti dilihat, atau memiliki 3 nilai ya. Kayak gini. Pada vektor A itu nilainya X1, Y1, Z1, dan vektor B nilainya X2, Y2, Z2. Dengan menentukan panjang vektor AB menggunakan rumus AB sama dengan akar X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan. Mohon maaf, ini tidak ada huruf B-nya ya. Semuanya dipangkatkan 2. Nah, atau mau ditulis menyusun ke bawah seperti pada vektor V. Nah, vektor V ini bisa penyusunannya ke bawah, vektor V V1, vektor V2 dan V3. Nah, maka untuk menentukan panjang vektor V menggunakan akar ketiga nilainya vektor 1 dikuadratkan ditambah vektor 2 dikuadratkan ditambah vektor 3 kuadrat ya. Lalu ada vektor AB dapat dinyatakan dalam bentuk kolom ya. Seperti ini nih yang Ibu bilang, seperti matriks itu adalah bentuk kolom ya. Nah, ini ada vektor AB dengan B1 dikurang A1, B2 dikurang A2, B3 dikurang A3. Ini baris ya dan kolom. Atau dalam baris. Ini kolom 1, kolom 2. Atau dalam baris langsung. Kau pakai koma kalau dalam baris. Vektor AB sama dengan B1 dikurang A1, B2 dikurang A2, B3 dikurang A3. Nah, vektor juga selain dalam bentuk kolom bisa juga disajikan dalam kombinasi linear dan vektor basis. Nah, seperti ini contohnya. Ada vektor I dengan nilai 1,0,0 dan J 0,1,0 dan K 0,0,1. Nah, di sini kan masih pakai V, vektor V. Nah, vektor V ini tinggal dimasukkan aja nilai dari si, anggap aja V1-nya itu si I, V2-nya itu si J,
V3-nya itu si K. Nah, kita masukin ke dalam kolomnya. Ini cuma nilainya aja, belum dapat skalarnya atau konstanta di depannya. Tinggal dioperasikan. V dikali 1, V dikali 0, V dikali 0 berarti V1I untuk barisan pertama. Untuk suku pertama. Lalu ada suku keduanya, V2 dikali 0 sama dengan 0, V2 dikali 1 sama dengan V2 dikali 0 berarti untuk suku kedua yaitu V2J. Ingat ya, di sini untuk J. Lalu ada suku ketiga itu dengan si K dikalikan dengan K ya. V3 dikali 0 ya, 0, V3 dikali 0, 0, V3 dikali 1, V3. Ingat tadi pakainya K, berarti V3 dikali K. Ini untuk nilai di depan V-nya. Ada IJK. Nah, nilai V-nya kan udah dikasih tahu tuh, nilai masing-masing IJK-nya. Jadi bisa dicari tahu untuk kombinasi linear menggunakan seperti ini. Ini sudah ada tuh. Lalu ada operasi vektor. Nah, operasi vektor itu ada operasi di lingkup dimensi 2 dan dimensi 3, ada penjumlahan dan pengurangan serta perkalian vektor dan skalar ya. Namun di sini Ibu hanya membahas sampai dimensi 2, operasi penjumlahan dan pengurangan vektor dimensi 2. Jika diketahui vektor A sama dengan A1, A2, dan vektor B sama dengan B1, B2, maka untuk penjumlahan vektor A dan B, A plus B sama dengan A1, vektor A-nya ditulis ya, vektor A nilainya berapa ditambah vektor B lalu dijumlahkan. Kayak seperti ini. Hasilnya jadi A1 ditambah B1 sama dengan A1 plus B1. A2 ditambah B2 sama dengan A2 plus B2. Lalu untuk yang pengurangan juga sama, berlaku seperti itu. Ini masih menggunakan variabel, belum menggunakan angka. Jadi kalian masih bingung ya, masih nalarnya masih menerka-nerka. Nah, untuk pengurangan juga sama berlakunya seperti yang penjumlahan. Nah, untuk kalian tidak bingung, Ibu kasih contoh dengan angka. Pada contoh pertama, diketahui vektor A dengan nilai 2,3 dan B 4,5. Tentukan vektor 2A plus B. Sebenarnya ini soal sudah mencakup perkalian vektor ya. Kenapa? Karena pada soal ini Ibu memberi sedikit 2A ini. Itu merupakan vektor, perkalian vektor. Nah, tinggal kita mau mencari nilai 2A plus B. Nah, kita hitung 2A dulu dikalikan dengan vektor A. Mencari nilai 2A itu 2 dikali vektor A. Seperti ini, 2 dikali vektor A. Vektor A-nya berapa? 2,3. Ini terserah ya, mau dibentuk kolom atau bentuk linear. Nah, Ibu di sini contohnya menggunakan kolom. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini tinggal kalian dikalikan aja ya, yang di luar dengan yang di dalam kurungnya. Lalu vektor B ditambahkan vektor B. Hasil dari 2A ditambahkan vektor B, kita hitung. 4 ditambah 4 sama dengan 8, 6 ditambah 5 sama dengan 11. Maka untuk nilai 2A plus B sama dengan 8 dan 11 atau 8,11. Sampai sini kira-kira bisa dipahami. Lalu bagaimana untuk contoh yang pengurangan? Untuk soal pengurangan, diketahui vektor A dengan nilai 2,3 dan B dengan nilai 4,5. Tentukan vektor 5B dikurang 2A. Nah, sama seperti yang penjumlahan. Ini kamu cari tahu dulu nilai 5B-nya berapa. Dengan 5 dikali vektor B. Lalu negatif 2 dikali vektor A. 5B dengan nilai 20 dan 25
Nilai 2A itu 4 dan 6. Lalu dioperasikan, dihitung nih. 20 dikurang 4 berapa? 16. 25 dikurang 6 sama dengan 19. Maka 5B dikurang 2A sama dengan dapatnya 16 dan 19 atau 16,19. Nah, yang ketiga ini, Ibu akan kasih contoh menggunakan si arah vektornya nih. Kayak ini ada vektor R, ada 12I ditambah 2J. Itulah panjang vektor. Ingat, kalau menentukan panjang vektor, pakai akarnya dikuadratkan ya, pakai kuadrat ya. Si nilai X, Y, anggap aja si I kuadratkan, nilai J-nya dikuadratkan ya. Nah, di sini ada koefisien dari I itu 12, maka 12 dikuadratkan, dapatnya 144, lalu ada 2J dikuadratkan, koefisien J-nya 2 dikuadratkan dapatnya 4. Akar 144 ditambah 4 sama dengan akar 148. Dapat berapa? Akar 148 dapat 12,16 atau bisa kita bulatkan menjadi 13. Untuk menentukan panjang vektor, jika terdapat soal seperti ini ada hurufnya di belakangnya itu, kamu cukup menuliskan angka yang di depannya saja. Dan simbolnya juga disesuaikan. Nah, sampai sini jika sudah paham, tolong latihannya dikerjakan cukup 3 soal